Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritserlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat sahabat nih yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan semoga semakin maju dan sukses bisnisnya. Nah sahabat, di video kita kali ini kita akan membedah lagi nih izin usaha UMKM, yaitu cara mudah untuk UMKM melengkapi izin legalitas usaha produk pembersih peralatan dapur nih. Ada kompor, wastafel, meja dapur, stainless, kulkas, dan lain-lainnya. Jadi buat kalian nih yang punya usaha di bidang produk pembersih peralatan dapur, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai. Dan jangan lupa mau di subscribe, like, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Di video kita kali ini kita akan membahas secara detail apa saja sih legalitas usaha yang dibutuhkan, lalu seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya. Jadi kalian wajib tonton sampai dengan selesai. Oleh karena itu, nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritserlah Hilary. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita akan masuk ke pembuka terlebih dahulu sahabat. Di era modern saat ini, menjaga kebersihan peralatan dapur bukan hanya soal estetika, tetapi juga mendukung kesehatan dan kenyamanan keluarga. Dari kompor yang bersih tanpa noda, minyak, kemudian wastafel yang berkilau, meja dapur yang bebas dari kotoran, hingga peralatan stainless dan kulkas yang tampak seperti baru. Semua itu penting untuk menciptakan dapur yang sehat dan higienis. Nah, untuk menjawab kebutuhan ini, kini hadir produk pembersih peralatan dapur yang dirancang khusus untuk membersihkan berbagai permukaan di dapur Anda. Dengan formula efektif dan aman, produk ini mampu mengatasi noda membandel, melawan bakteri, dan menjaga tampilan peralatan dapur tetap prima. Praktis dan serbaguna. Solusi ini adalah mitra terbaik Anda dalam menjaga dapur tetap bersih dan sehat setiap hari tentunya. Produk pembersih ini dirancang khusus untuk menangani berbagai jenis noda dan kotoran pada peralatan dapur seperti kompor, wastafel, meja dapur, stainless steel, dan kulkas. Nah, dengan formula efektif, produk ini mampu membersihkan dengan cepat tanpa merusak permukaan, bahkan pada material sensitif sekalipun. Tidak hanya membersihkan nih, produk ini juga memberikan perlindungan tambahan dengan melawan bakteri dan menjaga kebersihan lebih lama. Nah, dengan kemampuan multifungsi, produk ini menjadikan efektivitas bersih-bersih di dapur menjadi lebih praktis, efisien, dan menyenangkan. Nah selain itu, untuk menciptakan dapur yang lebih segar, produk ini tersedia dengan varian aroma yang menyenangkan seperti citrus, lavender, dan mint. Nah, setiap penggunaan tidak hanya menjadikan peralatan dapur bersih berkilau, tetapi juga menghadirkan aroma yang menenangkan, menciptakan suasana dapur yang nyaman dan menyegarkan. Nah, produk pembersih ini sangat ideal bagi Anda yang ingin menjaga kebersihan peralatan dapur tanpa kompromi, sambil menikmati pengalaman bersih-bersih yang lebih menyenangkan setiap harinya. Nah, berdasarkan data terbaru nih mengenai tren kebersihan dapur rumah tangga, lebih dari 25 juta rumah tangga di Indonesia ini kini mencari solusi pembersih khusus yang efektif untuk menjaga kebersihan peralatan dapur. Nah, produk pembersih dapur serbaguna yang mampu menangani noda pada kompor, wastafel, meja dapur, dan stainless steel serta kulkas sekaligus memberikan kesegaran jangka panjang menjadi jawaban atas kebutuhan ini. Nah sahabat, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kebersihan dapur dalam menciptakan lingkungan yang sehat, produk pembersih peralatan dapur yang aman dan efektif semakin menjadi pilihan utama. Ini dirancang dengan formula khusus untuk mengatasi noda membandel tanpa merusak material, dan produk ini memberikan hasil optimal pada berbagai permukaan, membuat kompor tetap berkilau, wastafel bebas dari noda, dan kulkas tampak selalu bersih. Dengan kemampuan multifungsi, produk ini membantu pengguna menghemat waktu dan tenaga dalam merawat dapur, menciptakan ruang yang lebih higienis dan nyaman. Nah, dengan kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat, produk pembersih peralatan dapur ini juga dilengkapi dengan varian aroma segar yang cocok untuk berbagai area dapur, seperti kompor, wastafel, meja dapur, dan kulkas. Aroma yang menyegarkan ini tidak hanya memberikan suasana dapur yang bersih, tetapi juga nyaman, menciptakan pengalaman bersih-bersih yang lebih menyenangkan. Nah, sahabat, peluang bisnis di sektor ini sangat besar, terutama untuk produk yang tidak hanya efektif membersihkan, tetapi juga memberikan kesegaran dan kenyamanan bagi penggunanya. Selain kepraktisan dan efisiensi, produk ini dirancang memenuhi standar keamanan, menjadikannya pilihan ideal bagi konsumen yang ingin menjaga kebersihan dapur secara aman, efisien, dan menyenangkan setiap harinya.
Kebersihan dan kenyamanan dapur adalah prioritas utama bagi setiap keluarga modern. Nah, dengan berbagai jenis peralatan dan kebutuhan pembersihan di dapur, sebuah produk pembersih serbaguna menjadi solusi praktis yang efektif. Produk ini dirancang khusus untuk membersihkan berbagai jenis permukaan seperti kompor, wastafel, meja dapur, stainless steel, kulkas, dan mengatasi noda membandel dengan cepat dan efisien. Nah, produk pembersih peralatan dapur ini menawarkan keunggulan dalam satu solusi yang mampu menangani berbagai kebutuhan kebersihan dapur, baik untuk menjaga kompor tetap bebas noda minyak, membuat wastafel bersinar, membersihkan meja dapur dari sisa-sisa makanan, atau memastikan permukaan stainless steel dan kulkas tetap berkilau. Semuanya bisa dilakukan dengan satu produk saja. Nah, formulanya yang aman digunakan pada berbagai material memastikan hasil pembersihan yang optimal tanpa merusak peralatan dapur Anda. Dengan kemampuan multifungsi, produk ini sangat cocok nih bagi mereka yang menginginkan solusi cepat, praktis, dan ekonomis dalam menjaga kebersihan dapur. Tidak hanya efektif membersihkan berbagai jenis noda dan kotoran, produk ini juga tersedia dengan varian aroma segar yang memberikan nuansa bersih dan menyenangkan setelah penggunaannya. Produk ini tidak hanya sekedar membersihkan peralatan dapur, tetapi juga menjaga kesegaran di setiap sudut dapur Anda. Nah, jika Anda mencari cara efisien untuk menangani berbagai jenis noda pada kompor, wastafel, meja dapur, stainless steel, hingga kulkas, produk pembersih peralatan dapur ini adalah pilihan yang tepat. Nah, menjaga kebersihan dapur ini tidak hanya penting untuk kesehatan, tetapi juga untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan saat memasak. Produk pembersih peralatan dapur ini hadir sebagai solusi ideal untuk memenuhi berbagai kebutuhan kebersihan dapur. Dirancang khusus untuk membersihkan berbagai jenis peralatan dan permukaan, produk ini juga efektif mengatasi kotoran dan noda pada kompor, wastafel, meja dapur, stainless steel, kulkas, dan lainnya. Nah, dengan produk pembersih serbaguna ini, Anda mendapatkan solusi lengkap untuk menjaga kebersihan dapur tanpa perlu membeli banyak produk berbeda. Nah, ini tidak hanya membantu menghemat uang, tetapi juga menghemat waktu dan ruang penyimpanan. Mudah digunakan dan sangat efektif, produk ini adalah investasi yang sangat berharga untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan dapur Anda setiap hari. Dan berikut adalah beberapa jenis produk, sahabat. Yang pertama ada pembersih kompor. Produk pembersih kompor ini dirancang khusus untuk mengatasi noda membandel, minyak, dan kotoran yang sering menempel pada permukaan kompor. Dengan formula efektif, produk ini dapat membersihkan kompor gas, kompor induksi, atau kompor listrik dengan mudah, menghilangkan sisa minyak, kotoran terbakar, dan atau noda makanan yang tumpah. Kemasan semprotan yang praktis memungkinkan Anda menjangkau area sulit dijangkau, memberikan hasil pembersihan yang cepat dan efisien. Selain menjaga kebersihan, produk ini juga membantu menjaga performa kompor tetap optimal, mencegah penumpukan kotoran yang dapat mempengaruhi fungsi kompor. Produk ini aman digunakan pada berbagai material permukaan kompor tanpa meninggalkan bekas atau goresan. Nah, dengan aroma segar yang dihasilkan setelah pemakaian, pembersihan kompor ini menjadi lebih menyenangkan, menjadikan dapur Anda lebih bersih, segar, dan nyaman. Jadi sahabat, di video kali ini kita akan menjelaskan secara detail produk-produk apa saja sih yang ada di dalam dapur ini. Berikut adalah contoh produk pembersih kompor. Sahabat bisa lihat yang ada di layar ya. Ini adalah berbagai macam jenis produk untuk pembersih kompor. Jadi buat sahabat yang punya produk pembersih kompor, ini ada beberapa contoh-contohnya. Produk yang kedua itu adalah pembersih wastafel, di mana dirancang khusus untuk membersihkan noda, kerak, dan kotoran yang sering menempel pada wastafel, baik itu di dapur maupun kamar mandi. Formula efektifnya dapat mengatasi noda sabun, bekas air, dan kotoran lainnya, menjaga wastafel tetap bersih dan bebas dari noda yang membandel. Nah, dengan kemasan semprotan yang praktis, produk ini memudahkan Anda untuk menjangkau bagian-bagian sulit dan memberikan hasil pembersihan yang cepat serta maksimal. Selain membersihkan, produk ini juga memberikan perlindungan tambahan dengan membantu mencegah penumpukan kerak dan kotoran, menjaga wastafel tetap tampak baru lebih lama, dan dengan penggunaan yang aman dan efisien, pembersih wastafel ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membersihkan aroma yang segar, menyenangkan, menciptakan lingkungan kamar mandi ataupun dapur yang bersih, nyaman, dan juga harum. Dan berikut adalah beberapa contoh produk pembersih wastafel, bisa sahabat lihat yang ada di layar ya. Pembersih kerak stainless, ini merek-mereknya yang sudah berlengkap legalitasnya sahabat. Selanjutnya ada produk pembersih meja dapur. Ini dirancang khusus untuk mengatasi berbagai noda dan kotoran yang sering menempel pada meja dapur, seperti sisa makanan, minyak, ataupun bekas air. Formulanya efektif ini membersihkan dengan cepat dan efisien, menjaga meja dapur Anda tetap bersih dan higienis. Dengan kemasan semprotan yang praktis, produk ini memudahkan Anda membersihkan meja dapur dari ujung hingga ke ujung, bahkan di area yang sulit dijangkau. Nah, selain membersihkan, produk ini juga memberikan perlindungan tambahan dengan mencegah penumpukan kotoran atau minyak yang dapat mengotori permukaan meja. Pembersih meja ini aman digunakan pada berbagai material meja seperti kayu, granit, ataupun laminasi tanpa merusak permukaannya. Dengan aroma yang segar yang dihasilkan setelah pemakaian, pembersih ini menciptakan suasana dapur yang bersih, nyaman, dan harum. Dan berikut adalah beberapa contoh produk pembersih meja dapur yang bisa sahabat lihat ada di layar sahabat. Ini berbagai macam merek untuk produk-produk pembersih dapur atau kita sebut dengan kitchen cleaner.
Produk keempat adalah pembersih kulkas. Ini dirancang khusus untuk membersihkan noda, kotoran, dan sisa makanan yang sering menempel di dalam kulkas. Formula efektifnya dapat mengatasi noda bekas makanan, kotoran yang menempel di rak, dan bau tidak sedap. Menjaga kulkas tetap bersih dan segar. Dengan kemasan semprotan yang praktis, produk ini memudahkan Anda membersihkan setiap sudut kulkas, baik di bagian dalam maupun luar, dengan hasil yang cepat dan efisien. Nah, selain memberikan kebersihan, produk ini juga membantu menjaga kulkas tetap higienis, mencegah penumpukan kotoran yang dapat mempengaruhi kualitas makanan. Pembersih kulkas ini aman digunakan pada berbagai permukaan kulkas, termasuk stainless steel dan plastik, tanpa merusak bahan. Dengan aroma segar yang dihasilkan setelah pemakaian, produk ini membuat kulkas Anda tidak hanya bersih, tetapi juga harum dan nyaman digunakan. Dan ini adalah beberapa contoh produk pembersih kulkas, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ada beberapa merek-merek yang sudah lengkap legalitasnya untuk produk pembersih kulkas. Selanjutnya adalah produk pembersih noda. Ini dirancang khusus untuk mengatasi berbagai jenis noda membandel yang sering terjadi di dapur, seperti noda minyak, saus, noda makanan, dan bekas tumpahan lainnya. Nah, dengan formula pembersih yang kuat namun aman, produk ini bekerja efektif untuk membersihkan permukaan meja, kompor, lantai, dinding dapur, dan memberikan hasil yang maksimal tanpa merusak materialnya. Kemasan semprotan yang praktis memudahkan Anda untuk menjangkau area-area yang sulit dijangkau, memberikan kebersihan yang cepat dan menyeluruh. Nah, selain itu sahabat, membersihkan produk ini juga menghilangkan bau tidak sedap yang mungkin tertinggal setelah memasak, meninggalkan aroma segar yang nyaman di dapur. Pembersih noda dapur ini cocok untuk berbagai jenis permukaan, termasuk keramik, granit, dan stainless steel. Dapat digunakan dengan aman tanpa meninggalkan residu ataupun bekas. Nah, dengan penggunaan yang mudah, produk ini menjadi solusi tepat untuk menjaga dapur tetap bersih, higienis, dan nyaman. Dan ini adalah beberapa contoh produk pembersih noda dapur, teman-teman. Bisa lihat yang ada di layar, berbagai macam cairan pembersih serbaguna untuk dapur. Dan ini pastinya legalitasnya sudah lengkap, teman-teman, sudah ada izin edarnya. Kalian mau kan punya produk-produk seperti ini yang sudah lengkap? Nanti kan akan kita jelaskan. Nah, produk pembersih peralatan dapur ini adalah solusi ideal bagi konsumen yang ingin menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang dapur mereka. Dirancang khusus untuk membersihkan berbagai peralatan dapur seperti kompor, wastafel, meja dapur, dan stainless steel, serta kulkas. Produk ini efektif mengangkat noda, minyak, kotoran, dan bekas makanan yang menempel. Nah, dengan formula yang aman dan efektif, produk ini mampu memberikan hasil pembersihan maksimal tanpa merusak permukaan peralatan dapur. Nah, UMKM yang menawarkan produk ini memiliki peluang besar nih untuk menjawab permintaan pasar yang semakin meningkat terhadap solusi pembersihan yang praktis dan efisien, mengingat pentingnya kebersihan di dapur ini untuk kesehatan dan juga kenyamanan keluarga. Nah, produk pembersih peralatan dapur ini tidak hanya membersihkan, tetapi juga membantu mencegah penumpukan kotoran dan minyak, sehingga memperpanjang usia peralatan dapur. Nah, UMKM nih dapat berinovasi dengan varian produk yang ramah lingkungan dan mengandung aroma segar, memberikan nilai tambah bagi konsumen. Nah, dengan kualitas yang tinggi dan manfaat yang jelas, produk ini akan memperkuat posisi UMKM di pasar, membantu mereka bersaing di industri perawatan rumah tangga yang terus berkembang setiap harinya. Selain itu, diversifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam adalah langkah strategis untuk memperluas pangsa pasar dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, untuk mencapai hasil yang optimal dan memastikan kesuksesan dalam bisnis produk pembersih peralatan dapur nih, penting nih untuk sahabat memperhatikan dan menerapkan berbagai faktor kunci dalam merencanakan dan melaksanakan strategi bisnis. Salah satu aspek utama adalah pengembangan produk dengan formula yang efektif, aman, dan ramah lingkungan, memahami kebutuhan konsumen akan produk pembersih yang dapat digunakan di berbagai peralatan dapur dengan kemampuan untuk mengangkat noda minyak, bekas makanan, dan kotoran lainnya akan memastikan produk Anda memiliki daya tarik yang kuat di pasar. Dan berikut sahabat adalah beberapa aspek yang perlu difokuskan untuk mendukung daya saing dan keberhasilan produk Anda di pasar. Apa saja sih? Faktor bisnis pertama adalah inovasi produk, sahabat. Inovasi di dalam pengembangan produk pembersih peralatan dapur ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk Anda dapat memberikan hasil pembersihan yang optimal di berbagai perawatan dapur seperti kompor wastafel, meja dapur, stainless steel, dan kulkas. Nah, formula unggul harus mampu mengatasi noda minyak, kotoran makanan, dan bekas lainnya dengan cepat dan efisien tanpa memerlukan usaha ekstra dari konsumen. Nah, inovasi ini juga dapat mencakup penggunaan bahan pembersih yang ramah lingkungan, teknologi antibakteri untuk memastikan kebersihan lebih mendalam, serta penambahan aroma segar yang tahan lama, menjadikan produk Anda lebih menarik dan efektif di pasar. Lalu untuk faktor bisnis yang kedua adalah kualitas keamanan. Menjaga kualitas dan keamanan produk adalah prioritas utama dalam pengembangan produk pembersih peralatan dapur untuk memastikan kepuasan dan kepercayaan konsumen. Produk pembersih harus memenuhi standar keamanan yang ketat, tidak menyebabkan iritasi pada kulit atau merusak permukaan seperti stainless steel, kaca, atau plastik pada peralatan dapur. Nah, dengan memastikan bahwa produk Anda aman digunakan pada berbagai material, konsumen dapat merasa nyaman dan yakin bahwa produk tersebut tidak hanya efektif, tetapi juga tidak akan menyebabkan kerusakan atau resiko kesehatan. Hal ini yang meningkatkan reputasi dan daya tarik produk di pasar, serta membangun loyalitas pelanggan yang lebih kuat tentunya.
Faktor selanjutnya adalah kemasan yang menarik dan praktis. Nah, kemasan ini memainkan peran yang sangat penting dalam menarik perhatian konsumen dan memberikan kenyamanan dalam penggunaan produk pembersih peralatan dapur. Nah, kemasan produk harus dirancang agar mudah dibawa, disimpan, dan digunakan oleh konsumen. Terutama nih untuk kebutuhan sehari-hari di dapur, desain visual yang menarik dapat membantu produk Anda menonjol di rak-rak toko. Sementara fitur-fitur praktis seperti tutup anti tumpah, botol dengan nozzle semprot yang efisien, atau bentuk botol ergonomis meningkatkan kenyamanan saat digunakan. Semua elemen ini akan memperkaya pengalaman pengguna sekaligus memperkuat nilai produk di mata konsumen dan mendukung kesuksesan produk Anda di pasar. Faktor bisnis selanjutnya adalah pemasaran dan edukasi. Jadi pemasaran efektif ini untuk produk pembersih peralatan dapur tidak hanya memperkenalkan produk ke pasar, tetapi juga mengedukasi konsumen mengenai manfaat dan cara penggunaannya. Kampanye pemasaran harus mencakup demonstrasi cara penggunaan produk di berbagai permukaan dapur seperti kompor, wastafel, dan meja dapur untuk menonjolkan keunggulannya dalam membersihkan dengan efisien dan menyeluruh. Edukasi mengenai bahan-bahan ramah lingkungan yang digunakan dalam formulasi produk serta keunggulan produk dibandingkan dengan kompetitor akan semakin memperkuat daya tariknya. Hal ini dapat mendorong konsumen untuk memilih produk Anda sebagai solusi kebersihan yang aman, efektif, dan juga ramah lingkungan. Lalu faktor bisnis selanjutnya adalah layanan konsumen yang baik. Jadi sahabat, memberikan layanan purna jual yang baik adalah kunci untuk membangun loyalitas merek produk pembersih peralatan dapur Anda. Layanan ini dapat mencakup garansi kepuasan, panduan pemakaian yang jelas, serta akses mudah ke layanan pelanggan jika ada keluhan atau pertanyaan. Selain itu, memastikan respon cepat dan solusi efektif terhadap masalah konsumen akan memperkuat hubungan jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk Anda. Dengan layanan purna jual yang solid, konsumen ini pasti merasa dihargai dan lebih cenderung membeli produk Anda kembali karena akhirnya memperkuat posisi merek Anda di pasar. Selanjutnya adalah kepatuhan terhadap regulasi legalitas dan standar keamanan, sahabat. Nah, memastikan kepatuhan terhadap regulasi legalitas dan standar keamanan adalah langkah krusial dalam menjalankan bisnis produk pembersih peralatan dapur. Mematuhi regulasi ini tidak hanya melindungi bisnis Anda dari masalah hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang Anda tawarkan, sahabat. Nah, dengan memenuhi standar keamanan yang berlaku, produk Anda akan dipandang sebagai pilihan yang lebih aman dan terpercaya, yang pada gilirannya akan meningkatkan reputasi dan memperkuat posisi bisnis di pasar yang semakin kompetitif ini, sahabat. Contohnya nih, sebuah UMKM yang baru masuk ke pasar harus memastikan bahwa semua produk mereka memenuhi standar keamanan dan regulasi ditetapkan oleh badan terkait. Ini mencakup izin edar. Pastikan nih untuk memiliki izin edar yang relevan seperti izin edar PKRT nih untuk produk-produk pembersih ini yang ditujukan untuk rumah tangga. Ini menjamin bahwa produk Anda telah melalui uji kualitas dan keamanan. Nah, sahabat, mengurus legalitas usaha ini melalui sistem resmi di negara di namanya ada OSS, ada AHU, atau Kemenkes, bukan sekedar formalitas. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bisnis Anda sah, legal, dan diakui oleh negara. Nah, saat mengurus legalitas, Anda akan diminta membayar PNBP atau pendapatan negara bukan pajak, yang langsung masuk ke kas negara. Hal ini menandakan bahwa bisnis Anda kini dilindungi dan diakui oleh negara, memberikan kepercayaan dan keamanan bagi usaha Anda. Nah, sebagai pemilik usaha, mendaftarkan bisnis ke dalam sistem resmi negara adalah kewajiban untuk memastikan operasional yang sah dan legal. Selain perlindungan hukum, ada banyak manfaat nih yang bisa Anda nikmati, seperti kepercayaan konsumen nih. Legalitas ini meningkatkan kredibilitas usaha di mata pelanggan. Yang kedua, perlindungan dari oknum nakal. Bisnis Anda pastinya akan lebih aman dari risiko penyalahgunaan atau pelanggaran. Lalu, yang ketiga ada kemudian ekspansi. Legalitas ini membuka peluang untuk mengembangkan usaha, termasuk menjalin kemitraan ataupun kolaborasi, dan juga penambahan jaringan bisnis yang dimana bisnis yang legal ini lebih mudah dipercaya untuk membangun jaringan. Yang pada akhirnya dengan izin resmi ini, Anda dapat masuk ke pasar yang lebih besar dan kompetitif lagi. Nah, penting sahabat nih untuk diketahui bahwa legalitas ini memiliki masa berlaku tertentu. Misalnya nih untuk paten merek Haki itu berlaku selama 10 tahun, izin edar PKRT ini berlaku selama 5 tahun. Memastikan bahwa legalitas usaha Anda selalu diperbarui adalah investasi jangka panjang untuk keberlanjutan bisnis Anda. Jadi sahabat, jangan tunda lagi, urus legalitas usaha Anda sekarang dan jadikan bisnis Anda adalah semakin profesional dan terpercaya di mata konsumen. Nah, di dalam dunia bisnis ini sahabat harus tahu nih, legalitas usaha dan izin edar ini merupakan dua hal yang sangat penting, di mana legalitas usaha ini mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis, sementara izin edar ini adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk memasarkan produk atau layanannya.
Memiliki legalitas usaha dan izin edar yang sah ini bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi si pemilik bisnis tentunya. Harapannya nih, dengan memiliki legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa bisnis tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan legalitas usaha dan izin edar ini dapat melindungi hak bisnis, pemilik, dan konsumen. Sedangkan izin edar memastikan bahwa produk atau lain yang ditawarkan ini telah melalui pengujian dan penilaian yang memadai untuk memastikan keamanan dan kualitasnya, dan legalitas usaha ini membuka akses ke pasar yang lebih luas lagi dan peluang bisnis baru untuk sahabat UMKM. Nah, saat ini perubahan gaya hidup dan peningkatan kesadaran akan pentingnya kebersihan telah menciptakan peluang besar untuk produk pembersih peralatan dapur. Produk ini dirancang untuk memberikan solusi praktis dalam membersihkan berbagai permukaan seperti kompor, wastafel, meja dapur, stainless, kulkas, noda membandel, dan lainnya. Nah, dengan kemampuan untuk membersihkan berbagai material dengan cepat dan efisien, produk pembersih ini sangat diminati oleh konsumen yang mencari cara mudah dan efektif untuk menjaga kebersihan dapur mereka. Kepraktisan dan hasil maksimal yang diberikan ini membuat produk ini menjadi pilihan utama di pasar yang semakin berkembang, sahabat. Nah, bagi sahabat wirausaha nih yang ingin memasuki pasar produk pembersih dan peralatan dapur ini, penting nih untuk berfokus pada inovasi dan kualitas produk. Memastikan produk Anda memiliki formulasi yang aman dan efektif untuk digunakan pada berbagai peralatan dapur akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, sahabat, keberlanjutan dan penggunaan bahan ramah lingkungan semakin menjadi tren yang tidak boleh diabaikan. Membangun merek dengan produk ramah lingkungan dapat menarik perhatian konsumen yang semakin peduli terhadap dampak yang berpengaruh pada lingkungan. Di video kali ini, kami akan membahas langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan peluang di pasar ini, serta bagaimana melengkapi legalitas usaha untuk memperkuat daya saing produk pembersih peralatan dapur Anda. Nah, sahabat, izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga menjadi salah satu bagian surat yang penting disiapkan oleh para pemilik bisnis nih di bidang industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Agar apa? Agar usaha bisa sah secara hukum. Ada kalanya pengusaha ini hanya memikirkan mencari penghasilan sampai terlena mengurus izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Kenyataannya nih, kalau usaha sudah mendapatkan izin, terdapat banyak keuntungan yang bisa diterima, mulai dari menaikkan jumlah pendapatan, bahkan terlepas dari masalah yang bisa merugikan usaha sahabat di kemudian hari. Jadi untuk produk pembersih ini masuknya ke usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, sahabat. Omset bisnis dapat bertambah pastinya disebabkan sesudah mengurus izin, pemilik bisnis ini bisa memperoleh pasar yang lebih banyak. Salah satunya adalah dapat kerjasama dengan institusi lainnya atau dapat kesempatan baru nih melalui tender yang telah dilakukan oleh lembaga swasta atau pemerintah. Nah, pebisnis juga bisa mengembangkan usaha ke pasar luar negeri, melakukan usaha ekspor impor, bahkan membuat kerjasama dengan pemilik bisnis di luar negeri. Kalian mau kan? Tapi kalau pemilik bisnis ini abai akan izin usaha industri sabun dan bahan pembersih rumah tangga, terdapat beberapa resiko yang bisa menghambat keberlangsungan bisnis nih. Antara lain, usaha yang sudah berjalan akan dikategorikan sebagai usaha yang ilegal. Akibatnya, bisnis dapat diberikan peringatan, disidak oleh kementerian, barang atau aset bisnis disita, bahkan dapat diberi penalti baik ataupun denda. Dan berikut beberapa kasus produk tanpa izin edar, sahabat. Ada nih 2 tersangka kosmetik tanpa izin edar di Pekanbaru ditahan. BPOM amankan 169 jenis produk tanpa izin edar. Dan ada polisi nih yang sedang melakukan proses Gresik, amankan pembuat deterjen dan obat pembersih tanpa izin. Jadi teman-teman, buat kalian nih yang sudah punya usaha di bidang tersebut, kalian wajib melengkapi izin usaha dan legalitasnya. Dan nanti akan kami bantu bagaimana sih cara melengkapi legalitasnya. Kalian wajib tonton sampai dengan selesai ya. Nah, sahabat, berbicara legalitas usaha dalam industri produk pembersih peralatan dapur sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis Anda berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memiliki legalitas yang lengkap dan sah tidak hanya memberikan jaminan bahwa operasi bisnis Anda memenuhi standar hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk yang Anda tawarkan. Nah, sahabat, dalam pasar yang kompetitif ini, memastikan bahwa produk pembersih peralatan dapur Anda memenuhi sebuah regulasi adalah langkah krusial untuk mempertahankan reputasi dan kelangsungan usaha. Konsumen kini lebih cerdas dalam memilih produk yang aman dan terpercaya, sehingga legalitas yang jelas menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan pembelian. Dan dalam video kali ini kami akan mengulas berbagai jenis legalitas yang perlu Anda penuhi untuk menjalankan usaha produk pembersih peralatan dapur secara sah dan efektif. Yang pertama adalah kode KBLI, sahabat. Jadi kalian wajib menetapkan kode KBLI yang tepat bagi usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga.
Klasifikasi baku lapangan kerja Indonesia atau kita singkat dengan KBLI ini adalah kode klasifikasi yang dibuat oleh BPS untuk mempermudah pengusaha saat menentukan bidang usaha yang sudah dijalankan. Masing-masing pemilik bisnis ini perlu memasukkan kode KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha yang sudah dijalankan. Kode KBLI ini tersusun dari 5 digit angka yang memiliki informasi maksud, tujuan, serta kategori usaha, di mana kode KBLI usaha untuk industri sabun dan bahan pembersih keluar rumah tangga kodenya adalah 20231 sahabat. Nah, kegiatan usaha dalam kelompok ini mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, krim, ataupun cair. Industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik, kertas, gumpalan kapas, laken, dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun ataupun deterjen, seperti tisu basah, gliserol mentah, pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair, dan deterjen, preparat pencuci piring atau sabun cuci piring, dan juga pelembut pakaian bahan. Ada juga pengkilap seperti pengharum dan deodoran ruangan, lilin buatan atau lilin olahan atau wax, pengkilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok termasuk kertas gumpalan dan lainnya yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok. Nah sahabat, saat memilih kode KBLI 20231 harus memastikan ini dengan benar dan sesuaikan dengan jenis usaha yang berjalan. Karena apa? Karena jika keliru memasukkan kode KBLI 20231, izin usaha tidak bisa berjalan sahabat. Jadi sahabat, izin usaha ini nanti diteruskan di sistem OSS semua, jadi harus sesuai dengan kode KBLI-nya ya. Lalu ada KBLI 20212, ini untuk industri pemberantas hama atau formulasi. Nah, kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama atau pestisida dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida, dan ekarisida. Termasuk juga pembuatan desinfektan untuk pertanian dan kegunaan lainnya. Lalu ada KBLI 20232, ini untuk industri kosmetik untuk manusia nih, termasuk pasta gigi, di mana kelompok ini mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut, sampo, pengeriting atau pelurus rambut, dan lainnya. Lalu ada produk perawatan kuku, luka atau manicure pedicure, produk perawatan kulit, krim atau lotion pencegah terkena sinar matahari atau krim untuk agar kulit terlihat coklat setelah berjemur. Produk untuk kebersihan badan seperti sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, dan produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias wangi, mat wangi-wangian atau parfum, ini termasuk ke dalam KBLI 20232 sahabat. Nah sahabat, setelah kita menentukan kode KBLI, selanjutnya kita adalah mempersiapkan untuk NIB OSS RBA sahabat. Jadi sekarang ini pemerintah telah melakukan efisiensi pengurusan izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga menggunakan OSS atau Online Single Submission berbasis resiko. Kalau dulu nih pengurusan izin usaha itu menggunakan SIUP, TDP, surat keterangan SKT, maka untuk sekarang izin usaha ini diganti oleh nomor induk berusaha atau kita singkat dengan NIB. Nah, NIB ini harus dimiliki oleh semua pemilik bisnis karena dijadikan sebagai pengenal dari pemilik bisnis. Jadi NIB ini wajib buat kalian yang punya usaha ini sebagai KTP atau identitas kalian bahwa kalian memiliki bisnis teman-teman. Kalau KTP kan kita sebagai warga negara, kalau NIB ini kita sebagai warga negara yang memiliki usaha di Indonesia. Jadi NIB ini adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Di mana NIB ini diterbitkan setelah pelaku usaha itu melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap. NIB ini berbentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik, di mana NIB ini berlaku sebagai tanda daftar perusahaan juga, sebagai angka pengenal impor juga, dan juga sebagai hak akses kepabeanan. Jadi kalian wajib punya namanya NIB ya. Nah, legalitas selanjutnya adalah kalian wajib punya namanya PT perorangan minimal nih. Kalau kalian udah PT atau CV boleh, tapi untuk UMKM itu biasanya minimal PT perorangan wajib untuk produk pembersih keperluan rumah tangga ini. Apa sih PT perorangan itu? PT perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil, teman-teman. Nah, saat ini mendirikan PT tidak perlu lagi didirikan dengan minimal 2 orang. Jadi kalau PT biasa itu kan minimal 2 orang. Nah, sekarang ini cukup didirikan oleh seorang diri yang disebut dengan PT perorangan. Jadi buat kalian UMKM nih, kalian itu cukup 1 KTP saja sebagai kalian pemilik bisnisnya, sebagai direkturnya untuk PT perorangan ini. Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, di mana PT perorangan ini hanya diperbolehkan untuk didirikan oleh usaha dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Nah, besaran modalnya untuk bisa mendirikan PT perorangan ini hanya berdasarkan keinginan dan kemampuan pendirinya saat pengisian surat pernyataan pendirian. Tidak hanya itu nih, Anda juga perlu memperhatikan kriteria modal usaha
di atas karena ketentuan tersebut digunakan pada saat melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha di dalam sistemnya. Nah, masih menyambung dengan poin sebelumnya, karena Anda mendirikan PT perorangan, maka Anda memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan dan mengontrol PT tersebut. Selain itu, karena PT perorangan ini statusnya adalah badan hukum, maka tanggung jawab Anda hanyalah sebatas modal perusahaan, sehingga aset pribadi Anda tidak akan terganggu jika terjadi resiko bisnis di kemudian hari. Nah, beberapa manfaat PT perorangan ini yang pasti tidak ada ketentuan modal dasar. Cukup mengisi pertanyaan pendirian PT perorangan, cukup 1 orang pendiri saja, dan pajak yang dibayarnya lebih murah, sahabat. Legalitas selanjutnya yang wajib kalian miliki adalah paten merek haki. Jadi di sini pentingnya mendaftarkan merek bagi pelaku usaha. Apa sih yang maksud dengan haki? Haki ini adalah hak kekayaan intelektual atau eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau lembaga yang telah menciptakan gagasan atau ide yang bernilai komersil. Misalnya nih, haki untuk para UMKM, kreator, inventor, atau perancang atau hasil kreasi temuannya baik secara langsung atau melalui pendaftaran sebagai perlindungan hukum. Nah, pendaftaran merek ini bertujuan untuk menghindari pihak lain atau pemohon yang beretikat tidak baik, seperti berniat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Nah, seberapa penting haki sih? Haki ini sangat penting bagi pelaku UMKM, pelaku usaha apalagi nih, karena memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produknya. Pendaftaran haki merupakan tahap kritis yang tidak boleh diabaikan untuk memastikan apakah merek yang dimiliki dapat didaftarkan dan untuk menghindari sengketa hukum akibat kesamaan merek dagang di masa mendatang. Haki lupa diurus sama dengan bom waktu, sahabat. Jadi merek ini adalah identitas bisnis sobat. Daftar merek adalah pendaftaran identitas sobat yang menjadi pembeda dengan identitas sobat lainnya. Fungsinya kalian akan mendapatkan hak eksklusif merek itu, mencegah sobat lain untuk menggunakan merek yang sama. Dan merek ini bisa digunakan sebagai penarik perhatian, alat ukur pembeda, dan juga sebagai branding kalian, sahabat. Buat bisnis, pentingan merek dulu atau izin dulu sih? Nah, memulai bisnis ini ada tidak mudah, teman-teman. Banyak hal yang perlu diperhatikan agar tidak salah langkah dan dalam terjerat hukum. Salah satunya adalah dengan kalian ketika mulai bisnis perlu mendaftarkan merek atau nama yang akan digunakan untuk memasarkan produk. Namun yang utama dari hal tersebut adalah izin yang sah atas hak kekayaan intelektual. Jadi pastikan kalian saat membuat merek itu cek dulu sudah didaftarkan atau belum, sahabat. Jangan sampai ketika kalian sudah besar mereknya kemudian ternyata ada yang menggunakan merek tersebut atau sudah didaftarkan hakinya, maka sia-sia perjuangan kalian, sahabat. Ini sebagai informasi nih, penting gak UMKM mendaftarkan merek? Pelaku UMKM ini kadang melupakan pentingnya pengelolaan hak kekayaan intelektual atau haki. Padahal salah satu kekuatan produk agar diterima di masyarakat adalah bagaimana menciptakan kekuatan branding. Dan perlu sahabat ketahui, ada berapa sih kelas merek yang dalam bidang usaha? Jadi nih, di Indonesia ini ada 45 kelas merek yang secara umum dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama ada kelas barang, itu kode kelasnya 1 sampai dengan 34. Kelas jasa, kelas 35 sampai dengan 3 sampai 45, sahabat. Jadi ini ada 2 jenis, ada kelas barang atau kelas jasa. Nah, kelas barang ini mencakup bisnis yang bergerak dalam penjualan atau memiliki produk seperti bahan mentah, bahan yang belum diproses, ataupun produk jadi. Sedangkan untuk kelas jasa ini mencakup bisnis yang menawarkan layanan ataupun jasa yang melibatkan kegiatan tertentu yang akan dilakukan, sahabat. Jadi kalian harus tahu kalau kalian punya produk berarti kalian masuk ke kelas barang, kalau kalian punya jasa masuknya ke kelas jasa, sahabat. Nah, legalitas selanjutnya adalah legalitas PKRT, teman-teman. Ini adalah izin edar PKRT Kemenkes, jadi perbekalan kesehatan rumah tangga. Nah, seperti nama ini, izin edar PKRT ini diterbitkan oleh Menteri Kesehatan selaku Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui proses evaluasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan keamanan, safety, mutu, quality, dan juga manfaat. Nah, PKRT Kemenkes ini diterbitkan sebagai suatu jaminan terhadap produk seperti alat kesehatan, peralatan medis, terhadap keamanan dan kesehatan manusia. Dengan terjaminnya suatu produk kesehatan dengan PKRT tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, ataupun pekerja dan lingkungan, sahabat. Jadi legalitas selanjutnya adalah kalian wajib punya namanya izin edar PKRT, teman-teman. Nah, perbekalan kesehatan rumah tangga ini adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum. Oleh karena itu, alat kesehatan dan PKRT ini haruslah bermanfaat, bermutu, serta aman ketika digunakan. Sehingga harus diproduksi dan distribusikan secara benar, sesuai standar dan peraturan agar tetap memenuhi syarat presisi dan aman, sahabat. Dan apa sih keuntungan memiliki izin edar PKRT?
Pertama, legalitas. Dengan memiliki izin edar PKRT menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki legalitas untuk menjual produk tersebut. Lalu, memiliki izin edar ini meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata konsumen. Konsumen akan lebih percaya dengan produk yang dijual oleh perusahaan yang memiliki izin edar PKRT. Dan pastinya ini memungkinkan perusahaan untuk menjual produk ke seluruh di wilayah Indonesia dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dan juga memudahkan perusahaan dalam melakukan promosi dan pemasaran produk ke instansi ataupun ke distributor, dan juga dapat menjual produk ke supermarket, toko retail ataupun agen-agen. Jadi teman-teman, ini adalah izin edar PKRT untuk produk teman-teman, dan kalian wajib punya untuk izin edar PKRT ini. Nah, ini adalah syarat-syarat untuk pendaftaran PKRT. Kalian wajib punya namanya akun OSS badan usaha teman-teman. Jadi itu boleh kalian PT, CV ataupun minimal PT perorangan teman-teman. Lalu kalian punya desain kemasan produk. Jadi labelnya yang akan ditempel itu seperti apa desain labelnya. Kemudian sertifikat paten merek haki jika sudah ada hakinya, ataupun jika belum itu bisa menggunakan bukti tanda daftar merek paten haki. Karena kan haki itu butuh waktu untuk terbitnya sekitar 1 tahun teman-teman ya. Kemudian untuk stempel nama PT, CV atau PT perorangan, di mana stempel ini nanti akan digunakan untuk dilakukan stempel di berkas teman-teman. Kemudian mengisi formulir spesifikasi produk. Nanti ini akan kami berikan jika teman-teman ingin dibantu untuk proses pendaftaran PKRT atau hakinya via kami. Kemudian hasil uji lab produk jadi. Pengujian ini dilakukan di laboratorium kesehatan di daerah masing-masing. Jika kalian ingin dibantu juga untuk uji lab produknya, kami bisa bantu teman-teman. Nanti kalian silakan cek di link deskripsi video atau more info di BitLR HC Konsultan UMKM. Lalu barcode produk teman-teman itu tuh kalian nanti masuk ke dalam supermarket ataupun retail modern. Nah, apa saja sih kategori PKRT? Periksa nih, apakah produk Anda termasuk dalam kategori produk PKRT? Ini ada kategorinya ya teman-teman. Jadi untuk masuk PKRT ini pertama ada produk tisu dan kapas, ada sediaan untuk mencuci, pembersih, pewangi, perawatan bayi dan ibu, antiseptik dan desinfektan, kemudian pestisida rumah tangga. Dan masing-masing kategori ini nanti akan kami jelaskan apa saja sih produknya satu persatu supaya kalian lebih memahami secara detail apakah produk kalian ini sudah masuk ke dalam PKRT atau belum teman-teman untuk izin edarnya. Nah, untuk produk tisu dan kapas ini contohnya ada kapas kecantikan, tisu wajah, tisu toilet, tisu basah, tisu makan, cotton bud, tisu dan kapas lainnya sahabat. Lalu untuk kategori sediaan untuk mencuci ini produknya ada sabun cuci batang, sabun cuci krim, enzim mencuci, deterjen serbuk, deterjen cair, pelembut, pewangi atau pelicin kain, pemutih kain, sabun cuci tangan, sabun cuci piring, dan sediaan mencuci untuk lainnya. Ini masuk ke sediaan untuk mencuci. Lalu untuk kategori pewangi ini produknya ada produk pewangi ruangan, pewangi mobil, penyerap air dan bau, kapur barus, pewangi lemari, pewangi telepon, penghilang bau ruangan, dan pewangi lainnya. Jadi untuk produk-produk pewangi lainnya ini masuk ke dalam kategori pewangi teman-teman. Lalu untuk kategori perawatan bayi dan ibu ini produknya ada botol susu atau obat, popok bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI sekali pakai. Lalu untuk antiseptik dan desinfektan ini produknya ada antiseptika, desinfektan, antiseptik dan desinfektan lainnya. Lalu untuk kategori pestisida rumah tangga ini produknya ada pengendali serangga dalam bentuk padat, cair, bentuk aerosol, pencegah serangga, pengendali tikus, pestisida rumah tangga lainnya. Dan ini sedikit akan kami berikan contoh untuk analisis legalitas PKRT teman-teman. Di sini nama perusahaannya sudah muncul, ada Inovasi Sukses Global. Nama produknya ada Small Merchant Instant Cleaner pembersih dapur. Kemudian masuk kelompok PKRT, kategorinya pembersih peralatan dapur teman-teman. Jadi ini adalah contoh nanti kalau kalian sudah mendaftarkan izin edar PKRT, itu bisa dicek secara sistem teman-teman. Jadi nanti bisa kelihatan ini sudah didaftarkan nomor PKRT-nya, produknya atas nama siapa teman-teman. Nah, ini juga ada contohnya nih teman-teman untuk Polki pembersih kulkas teman-teman. Ini PKRT dalam negeri, ini PT Cahaya Poles Mulia. Jadi buat kalian yang punya produk pembersih, kalian nanti jika ada yang dibantu, kalian bisa hubungi kami. Akan kami bantu bagaimana cara untuk mendaftarkan izin edar PKRT untuk produk kalian. Kami berikan beberapa contoh analisis legalitas ini agar apa? Agar kalian memahami bahwa ketika kalian sudah mendaftarkan izin edar PKRT, maka kalian sudah dilindungi oleh negara dan kalian sudah sah legalitasnya dan aman untuk memasarkan produk kalian ke seluruh wilayah Indonesia, teman-teman. Jadi sangat besar manfaatnya. Kalian gak deg-degan lagi, nggak takut kalau ada polisi atau ada audit. Kalian tunjukkan bahwa kalian sudah memiliki sertifikat izin edar PKRT, teman-teman. Nah, ini adalah contoh beberapa sertifikat PKRT teman-teman, di mana ini perizinan ada muncul nanti nomor Kemenkes PRI PKD. Ini gelas cleaner pembersih kaca. Jadi nanti kalian akan punya sertifikat seperti ini teman-teman. Nanti ada barcode-nya juga bisa dicek, juga bisa cek di sistem yang tadi kami kasih tahu caranya teman-teman.
Nah ini juga teman-teman ada cleaner pembersih toilet. Jadi buat kalian nih nggak usah ragu, nggak usah takut. Kalau kalian sudah memiliki sertifikat PKRT, maka kalian udah sah secara hukum untuk menjual produk kalian. Dan PKRT ini berlaku secara 5 tahun teman-teman. Jadi berlaku 5 tahun agak panjang teman-teman. Jadi dengan pembayaran PNBP-nya, kalian sudah memberikan jasanya juga, maka kalian bisa memiliki izin untuk edar produk kalian itu selama 5 tahun teman-teman. Dan ini juga nih ada produk pembersih mesin, pembersih lainnya, pembersih mobil. Ini nanti bisa kalian download itu di dalam sistem OSS teman-teman ketika kalian sudah melengkapi syarat-syarat untuk pendaftaran PKRT-nya teman-teman. Baik sahabat, itu video yang sudah kami buat, sudah kami jelaskan secara detail. Dan di sini kami RHC Konsultan UMKM ini memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada paket promo nih untuk program UMKM Next Level, di mana saat ini kami akan membantu sahabat untuk memberikan atau melengkapi legalitas usahanya untuk produk pembersih kalian tadi. Mulai dari ada NIB, PT Perorangan, paten merek haki, kemudian barcode, sertifikat PKRT teman-teman. Kami sudah bersertifikat BNSP, BPJPH dan juga sertifikat Kemenkop UMKM. Di mana standar dan kami ini layanan full seluruh Indonesia. Jadi benar-benar full online teman-teman. Kemudian layanan 24 jam, aman dan resmi, pembayaran full setelah selesai, proses hitungan jam teman-teman. Nah, jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian hubungi chat nomor WA-nya atau bisa kontak Instagram kami. Legalitas usaha lengkap ini adalah investasi masa depan kesuksesan usaha Anda teman-teman. Jadi jika kalian ada yang ingin dibantu tentang legalitas usaha, kalian bisa kontak kami yang ada di layar. Dan saat ini kita juga ada paket khusus untuk PKRT teman-teman. Jadi kami akan membantu Anda mendapatkan izin edar PKRT PKD, di mana paket ini akan mendapatkan akun pendaftarannya, pendampingan, konsultasi, pengurusan pendaftaran, pembayaran PNBP, pemantauan pendaftaran, sampai sertifikat izin edar PKRT kita lakukan untuk pendaftarannya teman-teman. Di mana standar layanannya ini tanpa audit teman-teman. Jadi tidak ada audit ke rumah kalian karena semuanya ini full online. Kalian terima beres, aman, resmi, pembayaran yang fullnya nanti setelah selesai. Layanan 24 jam full online di seluruh Indonesia teman-teman. Kalian bisa cek ada di link deskripsi YouTube kami atau di Instagram kami mengenai portofolio UMKM yang sudah kami bantu teman-teman untuk meyakinkan diri kalian. Jadi kalian bisa cek contoh-contohnya yang ada di situ. Nanti kalian chat aja adminnya, free, gratis untuk konsultasi. Jadi nggak usah ragu, nggak usah malu. Silahkan chat admin kami. Nanti kami akan bantu jelaskan apa saja yang perlu dilengkapi dan kami sesuaikan dengan kondisi sahabat. Dan ini adalah beberapa kategori produk izin edar PKRT yang sudah kami sebutkan tadi teman-teman. Jadi jika kalian ada salah satu produk kalian yang masuk ke dalam kategori tersebut, maka kalian wajib punya namanya izin edar PKRT. Dan nanti akan kami bantu dan jelaskan bagaimana sih cara mendapatkan sertifikat izin edar PKRT ini. Jadi kalian gak usah ragu, gak usah bingung. Kalian bisa konsultasikan kepada kami free dan gratis teman-teman. Baik sahabat, itu adalah materi yang sudah kami jelaskan, semoga bisa bermanfaat. Dan sedikit biasa ada quotes teman-teman. Banyak orang yang membayangkan untuk meraih apa yang mereka mau perlu didukung oleh hal-hal yang rumit dan canggih. Yang sayangnya nih semua itu tidak mereka miliki. Mereka menyesali situasi diri mereka dan jadi terhenti karenanya. Padahal nih, andai mereka tahu cuma 3 perlu modal ini untuk menang dalam apapun yang mereka kerjakan. Apa saja sih? Yang pertama adalah keberanian untuk memulai. Yang kedua, otak untuk belajar. Dan yang ketiga, hati yang tidak pernah menyerah. Semua orang ini sudah punya ketiga hal itu sebetulnya. Hanya saja seringkali nih tidak sadar mereka miliki. Akibatnya apa? Tidak dipakai, baik salah satunya ataupun ketiganya. Tanpa keberanian untuk memulai, punya otak yang pintar tidak akan membuat mereka bergerak. Makanya nih orang-orang pintar ini seringkali posisinya jadi bawahan. Lalu punya keberanian tapi tidak mau pakai otak untuk belajar, tidak tahu mau mulai dari mana. Begitupun nih punya keberanian untuk memulai dan otak untuk belajar, tetapi hati lemah dan mudah menyerah. Mereka akan menyerah tak lama setelah memulai. Ada pula yang walau sudah tahu cukup perlu 3 hal ini untuk menang dalam hidup, tapi mereka memilih untuk tidak percaya dan malah memilih terus mencari sesuatu yang mereka sendiri pun tidak tahu itu apa. Hal sederhana lain yang tidak dapat dipercaya oleh banyak orang adalah bahwa dalam hidup itu sebetulnya kalau bisa berhasil di satu hal saja pun sudah cukup untuk mengubah banyak hal, termasuk status dan ekonominya. Mereka yang tidak percaya tesis ini menganggap berhasil di satu saja tidak mungkin cukup. Mereka jadi mengerjakan banyak hal sekaligus, tidak fokus, dan akibatnya tidak ada satupun yang selesai dan jadi rugi di sana-sini. Cukup pakai logika saja sebenarnya. Kalau ada satu orang yang seumur hidupnya hanya mendalami satu hal, akan seberapa jago dia menurut Anda dalam hal itu?
Nah, dia berani memulai, lalu dia pakai otak dia untuk terus belajar soal satu hal itu. Dia pikirkan bagaimana produknya bisa diterima oleh banyak orang, dan dia tidak pernah menyerah saat bertemu dengan semua kesulitan. Orang seperti ini punya kemungkinan besar untuk berhasil. Kebalikan dari orang ini adalah yang terjadi pada orang kebanyakan. Mereka punya angan tetapi tidak berani memulai. Mereka memulai tapi tidak mau belajar apapun. Dan mereka mencoba belajar tapi bertemu kesulitan, mereka berhenti. Dan akhirnya mereka tidak pernah mencapai yang mereka inginkan. Sudah banyak contoh tentang apa yang buat berhasil dan apa yang buat gagal. Orang pintar belajar dari pengalaman orang lain. Yang gak pintar selalu coba cari jalan sendiri. Biasanya sih gitu. Ada satu pertanyaan yang jarang sekali ditanyakan orang, padahal ini pertanyaan yang bagus yang kalau ditanyakan lalu ditemukan jawabannya dan dipakai, bisnisnya akan bagus bahkan hingga 10 tahun ke depan. Pertanyaan itu adalah, apa yang tidak akan berubah trennya bahkan hingga 10 tahun nanti? Nah, sederhana tapi sangat fundamental pertanyaan ini. Setiap industri pasti berbeda-beda jawabannya, tetapi semua jawaban itu adalah satu kesamaan, yaitu sama-sama adalah kebutuhan dasar di suatu pasar. Ketika bicara kebutuhan, dia akan ada untuk waktu yang lama. Mau kondisi apapun, perilaku pasar tetap tidak berubah. Kalau Anda mau mencoba jawab pertanyaan di atas, pastikan jawaban tidak mudah berubah dan tidak tergantung pada kondisi dan situasi. Contoh hal-hal yang tidak akan berubah bahkan hingga 10 tahun ke depan. Contohnya, mau dapat produk dengan harga terbaik, mau pengiriman dengan waktu tercepat, ketahanan produk yang baik, layanan purna jual yang handal, kemudahan pembayaran, privasi dan kerahasiaan yang kuat, keamanan dan terpercaya, kemudahan akses. Tahun depan sampai bertahun-tahun ke depan, orang tetap akan mencari hal-hal di atas pada sebuah produk. Jadi, bisnis yang dibangun di sekitar hal ini akan selalu dicari dan tidak akan berhenti dicari. Lain nih dengan bisnis yang dibangun di atas tren yang pendek. Kalau si pebisnis model bisnisnya bukan pemain tren singkat, dia mesti sensitif dengan arah pasar. Andai sudah terasa akan turun, mesti cepat keluar. Contoh tren yang sifatnya tidak panjang dan seringkali musiman. Contoh ini misalnya kemasan yang tidak biasa, tren warna tahunan, gimmick marketing, bergantung pada konten viral, ikut-ikutan produk pesaing, atau bisnis karena FOMO. Bisnis yang dibangun di atas hal itu pasti usia pasarnya juga cenderung pendek. Begitu tren selesai, pasar bubar. Penyebab bisnis baru bertumbangan salah satunya adalah karena mereka nggak sadar sedang masuk ke industri dengan tren pendek. Dari luar terlihat bagus padahal rapuh. Orang-orang yang terjun ke pasar seperti ini masuk bukan karena mereka menemukan pasar untuk dilayani, tetapi lebih karena takut ketinggalan pesta. Mereka lihat orang untung, mau ikut kebagian. Akibatnya seringkali mereka telat masuk, telat keluar. Titik puncak sudah lewat, dia baru masuk. Pasar sudah kosong, dia baru keluar. Oke sahabat, itulah sedikit quotes dari kami. Semoga bisa menambah semangat kalian untuk terus berjuang dan berusaha maksimal. Dan kesimpulannya sahabat, legalitas yang harus dilengkapi untuk bisnis produk kalian itu adalah pertama, kalian wajib punya kode KBLI, NIB, NPWP, sertifikat PT merek haki, PTCV, PT perorangan, izin edar PKRT, dan juga barcode produk. Nanti jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dibantu, kalian silahkan cek di link deskripsi video atau di bio kami di YouTube ataupun Instagram ataupun WA. Silakan kami, kita beri free gratis untuk konsultasi sahabat. Oke sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa mohon di subscribe, like, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Jadi sahabat, silahkan kalian cek di channel kami. Di sini kami sudah membuat berbagai macam video tentang bagaimana cara membangun bisnis dan melengkapi legalitas usahanya. Kami juga sudah membuat ebook. Kalian bisa cek di link deskripsi atau di bio kami, serta apa saja portofolio kami dan UMKM yang sudah kami bantu untuk melengkapi legalitas usahanya. Jadi kami harap semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan channel ini bisa membantu UMKM Indonesia untuk menjadi lebih maju lagi teman-teman. Itu saja yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu menonton kalian. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.